menghilangkan hak seseorang untuk memilih. Nah, mungkin ketika saya baru pertama kali ikut penyelenggara, tapi saya juga banyak belajar membaca supaya ada pemahaman untuk diri saya sendiri. Jadi ketika penyelenggaraan ini tahapan-tahapan yang ini kami ikuti, pertama mulai dari pencopotan, kan seperti itu kan. Nah, mendata, wajib pilih. Kemudian setelah berlangsung beberapa waktu kemudian, kami ada tahapan memverifikasi yang belum punya KTPL. Nah, apa tidak lanjut yang orang lakukan? Orang cari orang, cari baku dapat. Bapak Ibu, menurut data kami, Bapak Ibu belum punya KTPL. Apakah benar? Nah, ternyata ada yang seperti cetak, tapi ada yang sopir rekaman tapi belum diambil. Nah, seperti itu contoh. Kemudian lewat verifikasi ini teman-teman PPS pastinya, ketika kami dapati bahwa mereka belum punya KTPL, kami selalu menyarankan, Bapak Ibu, salah satu yang orang membawa di pernikahan nanti, kalau boleh ada KTPL. Itu masih jauh hari, masih bulan-bulan apa itu? Ambil waktu kesempatan, kalau boleh dicetak. Pembahasan habis lampu lama-lama. Kemudian ada batu lalu pameran dari Capil datang. Kami juga menyarankan daripada jauh-jauh keratahan di pembantu ada dicetak di situ, orang melayani di situ. Jadi dari jauh orang saya sampaikan bahwa salah satu syarat adalah KTPL. Nah, saya juga boleh sampaikan di sini, saya tahu sendiri bahwa ada pemilih yang memang acu-acu untuk membuat KTPL ini, bahkan dia mau komentar, sedangkan dulu kalau ada KTP boleh. Ada lagi yang sopinya masuk, karena KTP. Nah, ada kesempatan kita bilang. Nah, seperti itu. Dalam artian penyelenggara sudah menyampaikan syarat-syarat. Itu satu dari pemahaman. Nah, jikalau hanya karena mereka membawa cek pemberitahuan, tiba-tiba misalnya tidak bawa KTP, orang langsung beranggapan bahwa ketika orang menyetujui memberikan dia surat suara, itu seperti sama orang menghilangkan hak pilihnya. Saya pikir baik saya pribadi, kecuali soal ini, soal tahu dia daftar pilih, dicopet saya orang copet, misalnya dia belum pakai KTP, orang saya tidak pernah dibilang harus bikin, asal orang dari kesengajaan dari orang. Nah, bagaimana ketika penyelenggara sudah berupaya untuk menyampaikan, tetapi daftar pilih ini yang sebenarnya aju-aju. Nah, itu cuma asumsi. Kedua, kok tiba-tiba hilang? Nah, ada KTP tiba-tiba hilang. Misalnya dia tidak punya KTP, di catatan PPS ada memang daftar pilih pemilih yang memang diverifikasi tidak punya KTP. Mungkin orang boleh lihat di sini. Apakah salah satu itu termasuk orang atau yang didata memang ada KTP, tiba-tiba hari pemilihan tidak punya KTP? Yang mana? Apakah yang ini atau yang pertama? Nah, menurut penilaian pribadi saya, bisa ini jadi adalah kelalaian si pemilih ini. Nah, bagaimana mungkin oleh karena orang berasumsi, semua berasumsi, pemilih kelalaian, orang mau orang ambil dasar hukum untuk membenarkan orang. Nah, contoh seperti itu. Memang orang bernegara undang-undang UUD 45 itu adalah dasar negara yang paling goyang itu. Nah, kemudian dari dasar negara ini diturunkan produk-produk hukum untuk lebih mengarahkan orang sesuai dengan aturan ini. Maaf, saya bukan ahli hukum, bukan sarjana hukum, tapi cuma pemikiran saya. Nah, dalam proses teknis pemilu ini dasarnya adalah undang-undang. Tapi kemudian kenapa harus dibuat seperti KPT 66? Supaya apa? Bilang asumsi pengalaman saya, supaya untuk teknis pemilu ini ada aturan yang harus orang ikuti. Nah, seperti itu kan. Jadi
guna apa ini KPT 66 dikeluarkan jika akhirnya orang pakai KPT 66 ini? Ini contoh pemahaman saya. Lalu mengenai yang tidak punya KTPL atau tidak bawa KTPL, orang nggak tahu apakah dia pernah ada atau memang dia sengaja pernah bikin menggunakan di TPS. Kami juga mungkin belum tahu, tapi mungkin orang boleh lihat data dari hasil verifikasi teman-teman PPS, ada data itu. Ada beberapa yang memang ketika diverifikasi memang orang ada KTP. Bahkan